Setiap individu memiliki tujuan hidup masing-masing. Kehidupan tanpa tujuan bisa menjadi seperti masakan tanpa garam di dalamnya. Bisa mengenyangkan meskipun tanpa rasa. Tujuan hidup bisa didapatkan dimanapun kesempatan itu muncul, baik di negeri sendiri maupun di negeri orang. Tujuan hidup sama-sama membutuhkan pengorbanan di setiap langkahnya. Meskipun banyak yang bilang bahwa mencarinya lebih membutuhkan tenaga dibanding di negeri sendiri. Ditambah lagi, hal itu akan terasa berat apabila kita tidak tahu cara mengatasinya. Seberat apapun rintangan yang ada, keyakinan juga sangat dibutuhkan untuk membuat suatu keputusan. Berbekal sifat nekat dan berani pun kurang cukup apabila keputusan tersebut akan dipakai untuk jangka panjang. Jadi, think twice is necessary. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Tinggal di negeri sendiri tidak terlalu membutuhkan banyak peraturan untuk bisa bernafas. Namun, sangat berbeda dengan halnya apabila kita tinggal di negeri orang yang dimana setiap pendatang diharuskan untuk menyelesaikan segala urusan hitam di atas putih. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Selain hal penting di atas, di negeri sendiri tidak diharuskan untuk berkomunikasi dengan bahasa asing. Ini semua bertujuan untuk menjunjung tinggi bahasa yang ada. Kita bisa langsung memiliki teman baru di jalan hanya dengan bertanya kemana arah jalan, di mana tempat orang berjualan, ataupun jam berapa kereta akan datang. Keragaman bahasa akan terasa menjadi indah karena secara tidak langsung kita belajar hal baru di dalamnya. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki ratusan bahasa serta menduduki peringkat kedua terbanyak di dunia setelah Papua Nugini. Pasti bangga rasanya menjadi warga negara Indonesia dengan beragam budaya serta bahasa di dalamnya. Alasan inilah yang memungkinkan penduduknya bisa beradaptasi di mana saja. Meskipun bahasa kedua atau ketiga bukan berasal dari bahasa Indonesia, mereka yang tinggal di berbagai penjuru dunia, salah satunya Australia, bisa bertahan hidup dimanapun mereka berada. Di Australia sendiri dikenal memiliki peraturan keimigrasian yang sangat ketat, hingga tiap 6 atau 12 bulan selalu direvisi oleh para petinggi negara tersebut. Salah satu peraturan di dalamnya yaitu diharuskannya para pendatang untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Tentunya, proses ini hanya bisa didapatkan lewat kelancaran bahasa Inggris setiap individu dengan tes yang ada. Di sisi lain, untuk mencari pekerjaan maupun untuk belajar di level lebih tinggi seperti undergraduate study, master degree, dan PhD, kelancaran bahasa Inggris ini juga akan sangat berguna buat mereka sendiri di setiap harinya untuk berkomunikasi dengan penduduk sekitar yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Namun, ketatnya hukum keimigrasian di Australia semakin kian tak terbendung. Akibatnya, para pendatang yang sudah tinggal lebih dari 1 dekade pun terancam dideportasi. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan pada para pendatang itu sendiri. Kalaupun Australia tidak mengizinkan kita untuk tinggal tetap di sini, kenapa mereka menerima kita datang ke sini dari awal? Ucap mereka dengan rasa kecewa. Rasa was-was juga sudah dirasakan oleh para pemegang PR Australia saat media memberitakan bahwa di tahun depan hanya warga Australia aslilah yang berhak menerima benefit yang ada, yaitu salah satunya dari Medicare Benefit atau keuntungan berobat secara gratis di rumah sakit umum. Keuntungan ini bisa didapatkan apabila kita sudah menjadi penduduk tetap Australia atau permanent resident tentunya. Bagi mereka yang diperbolehkan untuk memiliki dual citizenship dari negara asal, tidak akan berpikir lebih lama lagi untuk segera menjadi warga negara Australia. Namun, beda halnya dengan negara yang hanya memperbolehkan warganya untuk memiliki satu kewarganegaraan saja, salah satunya negara Indonesia. Penting diketahui juga bahwa beberapa tahun belakangan ini Australia sedang gencar-gencarnya menekan angka migrasi di negara mereka. Mereka percaya bahwa angka yang sudah melampaui batas ini akan menimbulkan masalah tersendiri ke depannya untuk Australia. Salah satu masalah tersebut yaitu krisis tempat tinggal atau housing crisis. Strategi untuk menekan angka ini yaitu dengan memperbaiki sistem migrasi yang rusak. Menurut data statistik dari Department Home Affairs antara tahun 2019 hingga akhir 2025 menyebutkan bahwa
negara Cina menduduki negara paling banyak status visa yang di-cancel. Ini semua diikuti dengan negara-negara lainnya, yaitu salah satunya adalah Indonesia. Masih di tahun yang sama, data menunjukkan bahwa sebab dari visa di-cancel yaitu dari drug offenses hingga driving offenses. Jadi ingat dengan video sebelumnya nih. Selanjutnya, di tahun 2025 hingga 2026 sendiri dengan menduduki peringkat pertama, tercatat sebesar 8.340 aplikasi student visa sendiri ditolak. Angka ini diikuti dengan visa-visa lainnya seperti temporary resident, visitor atau turis visa, dan WHV, serta yang lainnya. Jadi menurut berita guys ya, ada salah satu keluarga di Queensland itu terancam dideportasi meskipun mereka sudah tinggal lebih dari 10 tahun. Menurut berita ya, mereka itu sudah tinggal 14 tahun dan mereka membuat usaha sendiri di tempat tersebut, di kota Toowoomba. Mereka terancam dideportasi karena suatu hal tentang visa mereka yang bermasalah. Terus mereka juga sempat berpikir apakah orang-orang di sini itu atau para Australian sendiri itu tidak membutuhkan kita. Terus setelah dipikir-pikir, oh ternyata bukan Australianya yang tidak membutuhkan kita. Australia tetap welcome saja gitu kan buat kita untuk tinggal di sini. Yang tidak pas buat kita itu ternyata sistem yang ada. Untuk beritanya, teman-teman kalau semua ada waktu bisa langsung cus ke kolom deskripsi dan baca sendiri semuanya di situ. Setelah itu mereka mendapatkan bantuan atau support dari komunitas sekitar 4.000 tanda tangan mendukung mereka untuk tetap tinggal di kota tersebut. Tapi sistem yang ada tidak memperbolehkan mereka tinggal di Australia. Dari pihak imigrasi sendiri mereka bilang kalau seumpama para pemegang aplikan itu memiliki masalah, mereka boleh mencari legal advice yang paling enggak dari lawyer atau dari migration agent untuk memfollow up visa apa yang mereka bisa dapatkan untuk tetap tinggal di sini. Kalau seumpama permasalahannya itu, kesalahannya itu bukan dari mereka sendiri. Contoh, perusahaan membuat masalah ke imigrasi tentang misconduct atau failure atau negligence kayak gitu. Mereka bilangnya seperti itu. Jadi penting diketahui bahwa teman-teman juga harus memiliki dukungan atau backingan di belakang kita sendiri, di belakang teman-teman untuk mendukung teman-teman itu bahwa apa yang sudah kita lakukan itu ternyata kita sudah benar dan lain-lain, tapi kesalahan itu bukan dari kita gitu loh. Kita harus memperluas knowledge kita juga, memperluas pengetahuan kita juga. Gimana sih kita bisa dibantu oleh hukum-hukum sekitar dengan cara pekerja seperti saya gitu, migran gitu, ikut organisasi yang di sini tuh Migrants Worker United Workers Union kayak gitu. Jadi persatuan para migrants gitu ya. Jadi mereka yang mengurusin tentang hukum-hukum yang ada di Australia, mendukung para pekerja yang ada di Australia kalau seumpama ada permasalahan dari perusahaan atau dari visa mereka yang dimana bukan salahnya itu dari kita sendiri. Dan salah satu keluarga yang ada di state lain juga terkena dampaknya, tapi ini berasal dari kesalahan menulis nama atau menulis data diri si aplikan sendiri. Nah dari situ imigrasi langsung memberikan ancaman bahwa keluarga ini bisa dideportasi dan lain-lain kayak gitu. Tapi di sistem tersebut juga ada benarnya gitu loh. Pas pada waktu kita mengisi form dan lain-lain itu kan semuanya terdapat di situ guys ya, tertulis misleading information dan lain-lain akan terdampak di kita sendiri. Contoh akan refusal visa dan lain-lain kayak gitu, dan kita tanda tangan di situ bahwa kita tanda tangan kalau kita itu sudah mengerti semuanya. Ya mau gimana lagi, sistem yang berjalan di Australia ketatnya seperti itu. Kemungkinan sistem yang ada di mana kita berasal itu tidak seketat di mana kita tinggal di negara lain. Jadi kita seperti apa ya? Seperti burung dalam sangkar guys. Kita nggak bisa seenak kita, sebebas kita bergerak gitu. Semuanya
pasti dimonitor gitu loh. Entah itu dari data diri kita sendiri, entah itu dari perilaku kita sendiri. Kita ngebut aja dikit kena tilang, ya kan? Sistem berjalan, alat berjalan. Apalagi sistem-sistem besar lainnya yang ada dimanapun lah, di sektor manapun di Australia. Ya sudah, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman di sana yang sudah di Australia atau yang mau ke Australia, untuk tetap hati-hati dan tetap semangat, terus berjuang guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.